Halo, kembali lagi bersama saya Wishina ini. Di saat ini saya akan menjelaskan model proses pengembangan perangkat lunak. Model yang pertama yaitu waterfall model. Model ini merupakan pendekatan tradisional dan jauh kurang fleksibel daripada metodologi cepat dengan pengembangan dipecah menjadi sprint tunggal tetapi dapat dilengkapi dengan loop umpan balik dan loop back. Model air terjun atau waterfall model adalah pendekatan klasik dalam pengembangan perangkat linier dan berurutan. Berikut kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari waterfall model ini adalah model pengembangan yang paling handal dan paling lama digunakan oleh para developer. Cocok untuk membuat software dengan skala besar, cocok untuk mengembangkan sistem yang bersifat generik. Pengerjaan proyek sistem akan mudah dikontrol dan terjadwalkan dengan baik. Kekurangannya adalah persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah. Sulit untuk beradaptasi jika ada perubahan spesifikasi pada tahapan pengembangan. Berikut adalah model yang kedua, yaitu spiral model. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input and output, kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Model waterfall fokus pada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Pada model spiral ini menekankan pada analisa risiko setiap tahapannya. Berikut adalah kelebihannya. Kelebihan dari model spiral adalah setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh user dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk user dalam mencari kekurangan kebutuhan. Lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak. Pengembangan dan pemakaian dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Menggunakan prototyping sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Berikut adalah kekurangannya. Kekurangan dari model spiral adalah memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut, yaitu incremental model. Incremental model adalah model pengembangan sistem pada software e-learning berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau secara bertahap. Model ini memakai
urutan-urutan linier seiring dengan laju waktu kalender. Setiap urutan linier menghasilkan pertambahan perangkat lunak yang kemudian dapat disampaikan kepada pengguna. Berikut adalah kelebihannya. Kelebihannya yaitu manajemen yang sederhana. User tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan karena increment sudah memenuhi persyaratan yang paling kritis, sehingga perangkat lunak dapat segera digunakan. User dapat memakai increment yang pertama sebagai bentuk prototype terhadap dan mendapatkan pengalaman yang dapat menginformasikan persyaratan untuk increment sistem berikutnya. Selanjutnya, kelemahan atau kekurangan dari increment adalah harus relatif lebih kecil atau tidak lebih dari 20.000 baris kode, dan setiap increment harus menyediakan sebagian dari fungsional sistem. Adanya kesulitan untuk memetakan persyaratan user ukuran yang benar. Penambahan staf dilakukan apabila hasil increment akan dikembangkan lebih lanjut. Berikut adalah model yang keempat, yaitu evolutionary model. Model proses evolutionary didasarkan pada pemahaman bahwa software yang dibuat akan mengalami perubahan evolusi secara perlahan-lahan di sepanjang waktu. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan spesifikasi dalam model prototype model. Sebuah properti adalah bagian dari produk yang mengekspresikan logika maupun fisik antarmuka eksternal yang ditampilkan. Prototyping perangkat lunak atau siklus hidup menggunakan prototyping adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final. Berikut adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Membuat klien dapat gambaran awal dari prototype, membantu mendapatkan kebutuhan detail lebih baik. Kekurangannya, untuk menghemat waktu, biasanya pengembang hanya menggunakan bahasa pemrograman, mungkin rentan dari segi keamanan. Tidak cocok untuk implementasikan pada sebuah sistem yang sangat besar dan global, seperti sistem operasi komputer. Berikut adalah model V-model. V-model merupakan dari model waterfall perluasan all karena mempunyai tahapan yang miring dengan perluasan model waterfall. Jika dalam model waterfall, proses dijalankan secara linier, maka dalam model V, proses dilakukan bercabang. Model V digambarkan hubungan antara tahap pembangunan atau pengembangan software dengan tahap pengujiannya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah bahasa yang digunakan untuk mempresentasikan konsep V-model menggunakan bahasa formal, minimalisir
kesalahan pada hasil akhir karena ada tes pada setiap prosesnya. Penyesuaian yang cepat pada proyek orang baru. Memudahkan dalam pembuatan dokumen proyek. Biaya yang murah dan perawatan dan modifikasinya. V-Model sangat fleksibel. Kekurangannya, V-Model hanya difokuskan pada proyeknya saja, bukan pada keseluruhan organisasi. V-Model adalah proses model yang hanya dikerjakan sekali selama proyek saja, bukan keseluruhan organisasi. V-Model terlalu fleksibel dalam arti ada beberapa aktivitas dalam V-Model yang digambarkan terlalu abstrak sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termaksud dalam aktivitas tersebut dan yang tidak. Berikut adalah Rapid Application Development Model. RAD adalah strategi siklus hidup yang ditunjukkan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. RAD merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik, terstruktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem atau aplikasi. Berikut adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah penghematan waktu dalam keseluruhan fase proyek dapat dicapai. RAD mengurangi seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan biaya proyek dan sumber daya manusia. RAD sangat membantu pengembangan aplikasi yang berfokus pada waktu penyelesaian proyek. Perubahan desain sistem dapat lebih berpengaruh dengan cepat dibandingkan dengan pendekatan SDLC tradisional. Sudut pandang user disajikan dalam sistem akhir baik melalui fungsi-fungsi sistem atau antarmuka pengguna. RAD menciptakan rasa kepemilikan yang kuat di antara seluruh pemangku kebijakan proyek. Berikut kekurangannya. Dengan metode RAD, penganalisis berusaha mempercepat proyek dengan terburu-buru. Kelemahan yang berkaitan dengan waktu dan perhatian terhadap detail. Aplikasi dapat diselesaikan secara lebih cepat, tetapi tidak mampu mengarahkan penekanan terhadap permasalahan perusahaan yang seharusnya diarahkan. RAD menyulitkan programmer yang tidak berpengalaman. Menggunakan perangkat ini, di mana programmer dan analis dituntut untuk menguasai kemampuan-kemampuan baru, sementara pada saat yang sama mereka harus bekerja mengembangkan sistem. Sekian dan terima kasih.